Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue, Yafi Virus. Dan sekarang kita mau ngoceh. Mantap, mantap, mantap. Gimana kabarnya teman-teman yang sedang mendengarkan? Semoga yang menjalankan ibadah puasa lancar puasa-puasanya. Yang tidak menjalankan ibadah puasa tapi lo Islam, lo masuk neraka bareng gue, gitu ya. Nah terus kalau yang tidak menjalankan ibadah puasa karena memang bukan warga penganut agama Islam, selamat, karena tidur lu pasti nggak akan nyenyak. Karena kalau lo tinggal di Indonesia banyak yang bangunin lo sahur. That is why. Oke, anyway, basa-basinya cukup. Gue udah nggak sabar ngobrol sama teman gue yang satu ini, yang udah gue kenal dari zaman SMA. Ini teman gue SMA, dan dia sekarang sudah, gue nggak bisa nyangka, karena dia sekarang sudah menjadi ibu. Bukan hanya menjadi istri, punya rumah tangga, udah menjadi ibu, 2 anak. Kayaknya sih anaknya 2 ya. Nggak tahu kalau ada 3 atau disembunyiin yang lain. Mari kita dengar. Kita sambut Oktari. Halo. Yeay, halo. Gila, mantep banget nih. Udah lama kita tidak berjumpa. Iya. Ngobrol juga. Gimana kabarnya? Iya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Oki. Nah, Yes. ini namanya Oki, namanya Oktari tapi gue manggilnya Oki. Karena gue asik. Jadi kalau lo belum kenal lo manggil Oktari. Okay. Enggak gitu ya. Oki, enggak. Tetap Oki. Tetap Oki ya, boleh ya. Oke. Jadi gue kira gue spesial anjing. Oke. No. Lo kayak langsung. No, you're not. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi dengerin, Oki ini temen gue dari SMA. Kita pernah sekelas, itu kelas 2 ya? Kelas 2, iya. Kelas 2. Kelas 1 kita enggak sekenal, enggak sekelas ya. Lo kelas 1 apa ya? Gue 1 10 3 gue. Plus 10 sih? 10 yang terakhir lah, gue lupa. Plus 10 5 berarti. No, there's more. 10. No, ada 5. 10 5 berarti lo sekelas sama Pema kan? Yes. Iya, lo 10 5 berarti. Yes. Nah, kenapa 10 5 itu sangat signifikan? Karena gini, buat teman-teman yang lagi dengerin, sekolah kita dulu itu di SMA Plus Pembangunan Jaya. Dan mereka tuh cara mendiskriminasinya adalah yang paling pintar itu di 10-1, paling bego 10-5. Gua 10-5 ranking 2 terakhir. Nah, lo bayangin tuh. Enggak. Ya ada yang pintar, cuman enggak. Iya. Tapi gue tahu emang 10-1 emang yang paling pintar. Cuman kayaknya yang lain-lainnya kayaknya sama-sama aja deh. Iya, lo kayak gak mau kalah gitu, biasa. Kayak gue 10-3 berarti gue biasa aja dong. Kagak, lo pinter. Kayak disebar, kalau pinternya disebar. Kayak lo gak bisa masuk 10-1, pinter-pinter lain itu disebar. Cuman kalau istilahnya 10-5 itu presentasi anak begonya lebih banyak. Nanti gak lo? Orang gue inget banget nih ya, mau kenaikan kelas itu di tengah-tengah semester, setengah tahun. Gue inget banget Pak Iwan kalau masih hidup semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Walaupun sempat ngatain gue murtad anjir. Apa namanya? Asli gue tuh masih inget suaranya dia tuh ngasih yang sholat gitu. Kalau nyuruh kita sholat, oh my god, gue masih inget. Sholat. Iya. Terus itu mukanya kayak datar gitu. Mukanya kan? datar banget. Iya, dia gue rasa kalau dia punya podcast tentang guru seru tuh, soalnya suaranya ngebas gitu. Nah, gue inget banget nih. 10-5 itu di tengah-tengah tahun dikasih tahu, anak-anak, kalian ini harusnya nampaknya harus bisa lebih serius. Ya kayak kenapa sih Pak? Buset deh. Dibilang ternyata kalau terus-terusan bandel seperti semester pertama, itu di semester terakhir cuman ada sekitar 5 orang yang naik kalau nggak salah. Masa sih? Gila. Sehancur itu kelas. Sehancur itu. Tapi ujung-ujungnya kita, namanya anak-anak bandel itu kalau udah dimotivasiin tuh bisa gitu ya. Ujung-ujungnya kita 10-5 kelas terbelakang itu naik semua. Yang nggak naik dari 10-3. Yes. Mana kelas gue dong? Iya, iyalah. Siapa kelas gue yang nggak naik? Ray anjing. Oh iya. Ray kan nggak naik. Oh iya. Ada lagi. Ray gak akan dengerin ini. Tapi sorry banget ya kalau lo dengerin. Lo gak naik bro.
Oh, gue malah nggak inget loh, asli. Iya, malah 10.3 ada yang naik. Itu kelas lu tuh. Iya, kelas gue. Iya. Itu kelas gue dong yang paling bego. Ada satu yang dongo aja yang nyangkut di situ gitu. Iya. Kebetulan. Nggak nih, sebelum masuk lagi gue inget banget nih ada satu kejadian yang gue nggak pernah lupain, yang gue pernah lakukan ke kelas 10.3. Itu adalah ketika kelas gue itu udah keluar duluan. Terus gue kayak, nih, you know me, you know how I am. Gue seisang itu gitu kan. Terus gue jalan nih ke kelas lo, kayak kelas lo kan isinya siapa anjing, ada Gunter segala macam ya, gitu kan. Ancur-ancur juga gitu loh 10.3 iya. Terus gue kayak, nih gue gangguin gimana caranya ya. Terus akhirnya gue godainnya, gue inget banget nih, pas lagi mau berdoa, gue kayak, kalau mau doa gimana sih? Oh, siap. Apa gimana sih? Ada pakai ada gitu-gitu kan? Enggak, gue gitu enggak. Oke, semuanya. Ini gue sekolah di PJ apa enggak sih? Enggak, yes. Iya. Lo ingat enggak kalau sebelum pulang lo harus kayak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terus pulang? Enggak inget lo ya? Lo enggak pernah doa soalnya. Yes, gue inget banget kok. Pulang itu pasti kayak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terus pulang. Terus keluar. Iya. Nih, this is why I remember. Karena gue teriakin dari jendela. Makanya gue bilangin, kayak kalian udah selesai, udah siap-siap. Terus gue, lo lagi pada doa, lagi diam. Terus gue teriakin, aduh gue lupa lagi yel-yelnya gimana. Pokoknya gue bilang, berdoa menurut kepercayaan, menurut agama dan kepercayaan bapaknya masing-masing. Yang gak punya agama nunduk aja. Gue teriakin gitu. Habis itu kelasnya pada ketawa. Sebab itu gue inget banget. Habis itu gue lari. Terus ada yang nebak kayak Yafi anjing gitu. Terus guru langsung kayak keluar gitu. Gue lupa gurunya pada saat itu siapa. Cuma gue inget banget, that's one thing I did that I will never ever forget. Itu gue teriakin gitu. Gue gituin kayak nunduk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Gue bilangnya nunduk dan berdoa menurut agama dan kepercayaan bapak lo. Dia gak punya agama, nunduk aja pura-pura doa. Itu gue inget banget tuh. But anyway, okay. Sedikit nostalgia. Ntar kita bakal nostalgia lagi. Nah, lo sekarang di mana tinggal? Coba dijelasin sama teman-teman. Sekarang gue tinggal di Union City, which is sekitar setengah jam dari SF. Ya itu gue tinggal di, gue sekarang dari San Francisco. Ya setengah jam dari San Francisco. Yakin lo, jangan ngada-ngada lah. Kayak gue nyetir waktu itu 40 menit anjir. Dari mana? Dari SF lah. Dari SF. Jauh ah. Itu tuh tergantung sama enggak. Never mind. Sorry. Itu rumah lo yang dulu, kayak lebih jauh ya? Itu rumah gue yang Santa Clara itu jauh. Itu emang kayak sejam dari SF. Oh. Kalau ini Union City tuh udah kayak hampir setengahnya lah. Oke. Union City. Oke. Oh, udah makin mendekat nih. Alhamdulillah nih ya. Jadi ntar makin ke depan, makin deket ke kota. Tandanya makin berrezeki. Amin. Nah, tinggal di situ udah berapa lama? Gue lupa deh waktu itu lu pindah ke rumah. Pindah ke rumah yang gue yang sekarang. Kalau pindah ke rumah gue yang sekarang itu sekarang kayaknya 2,5 tahunan lah sekarang. Cuman gue pindah ke US itu, gue mulai gue pindah ke Santa Clara itu semenjak gue nikah. Desember, gue ingat banget tanggalnya 26 Desember 2013. Gue sampai ke Amerika pertama kali. Wah, itu sehari setelah Natal. Makanya gue ingat banget tanggalnya karena itu sehari tanggal setelah 26 Natal. Ya. Wah, gila tuh langsung tahun baruan sama suami, mantap tuh. Mantap. Tai banget. Iya, mantap tuh. Nah, terus lo kan berarti udah dari tahun 7 tahun. 7 tahun. God. Iya, tahun ini 7 tahun. Gila enggak kerasa ya? Tahun ini 7 tahun. Iya. Setengah dari gua berarti ya. Oke, lumayan. Iya. Iya. Oke. So, 7 tahun itu waktu yang gak gini deh. Is this something you can relate? Kayak beberapa tahun pertama, kayak setahun 2 tahun pertama tuh kerasa lama. Terus kayak lo tuh kenalan sama orang, kayak lo pasti nanya, udah berapa lama di sini? 5 tahun, 6 tahun. Wah, udah lama ya. And then next thing you know, you're that person. Iya.
Iya gak sih? Kayak tiba-tiba Iya sih, sama sih. Hell? Udah gue di situ 7 tahun. Iya, emang gak kerasa banget. Gue juga kayak kemarin-kemarin gitu, gue juga kayak, soalnya gue selalu ngitung sama tanggal pernikahan gue kan. Gue selalu, karena itu berarti kayak tanggal pernikahan gue, berarti ya gue sebanyak, misalnya selama itu berarti gue di sini. Betul. Jadi waktu kemarin-kemarin itu gue juga gak nyangka juga gue nikah selama ini juga gue kayak, kayak time flies? Iya, time flies. Really, ya. Yeah. Oh, man. Speaking of time flying, okay. Anak lu udah 2 sekarang. Itu berarti umurnya udah berapa? 4 sama 2. 4 sama 2. Wow. Iya berarti lu skip setahun ya? Tahan dulu setahun ya? Tahun, iya. Gila, mantap dulu setahun terus baru. Iya, wow, soalnya gue tuh kan pacaran sama Hilmo kan cuma sebentar kan. Jadi gue sama Hilmo tuh memang dari sebelum nikah kita emang bilang, saya emang udah ngobrol gitu sih kayak, iya kita kayaknya harus skip dulu nih punya anak gitu. Ya udah, jadi kayak kita memang plan waktu itu buat setahun kosong dulu gitu. Terus soalnya gue perlu waktu buat adjusting kan dari gue pertama kali misalnya gue pindah ke sini, lo bayangin gue belum punya driver license, gue belum punya asuransi waktu itu, terus belum ada social security aja gue belum ada. So kalau misalnya gue udah hamil kan itu bakalan ribet kan, jauh lebih repot. Jadi kayak kita yaudah akhirnya kita plan ya deh kosong dulu aja setahun gitu sampai udah bener-bener kita udah ready, ya udah baru akhirnya kita plan buat Naila waktu itu gitu. Anak udah punya anak, kayak gue tuh masih nggak bisa membayangkan seorang Oki yang dulu notabene menjadi bulan-bulanannya gue, sering gue kerjain. Emang. Sekarang anaknya 2. God damn. Sedangkan gue makan aja sekali sehari. Nggak tahu besok makan apaan. Bohong banget sih lo. Lebay banget sih lo. Nggak, istilahnya kayak gitu. It's like kayak wow, kayak it's just ya nggak kebayang aja gitu. Lo nikah aja kayak oke lah nikah gitu ya. Udah punya anak oke lah. Sekarang udah punya anak 2. Goks. Ada rencana buat anak 3? Wow, sebenarnya sih dari semenjak pacaran juga, misalnya dari semenjak kita belum nikah juga, kita sebenarnya punya plan. Kalau misalnya kayak tanya-tanyaan gitu, kamu pengen punya anak berapa? Kamu punya anak kayak lah kita lagi ngobrol-ngobrol gitu sih, kepinginnya sih memang punya anak tuh 3 sebenarnya. Tapi setelah punya 2 kok repot ya. Oh iya, menambah 1 repot lagi. Iya kok ini ya gitu. Sekarang sih mungkin belum. Cuman nggak tahu ya, mungkin nanti mungkin kita tahan dulu. Nambah. Iya, kayaknya sih sekarang sih lumayan repot sih. Ya itu sih. Nah terus sekarang masalah yang gue tertarik yang ini di awal-awal adalah lo tuh di Jakarta sebelum lo pindah ke sini itu lo ngapain ya? Gue sempat kerja. Kerja. As a lawyer. Lawyer, pengacara. Oke. Itu kan berarti hitungannya berkarir, sibuk, segala macam. Pengacara tapi bukan pengangguran banyak acara ya, pengacara beneran. Iya, karena lo sempat sekolah di Belanda bukan? Iya, gue sempat S2 gue di Belanda. S2 lu di Belanda ya? Iya. Terus gue sempat pulang, sempat kerja. Berapa lama tuh? Kayaknya kalau di total gue mungkin soalnya gue tuh kepisah-pisah kan. Jadi gue lulus S1, gue sempat kerja dulu setahun, terus udah gitu gue sekolah ke Belanda, terus udah gitu gue pulang, gue sempat kerja lagi di Jakarta. Gue sempat kerja juga di Singapura for like 2 bulan kalau nggak salah, sekitar 2 bulan. Habis itu gue pindah ke Jakarta, sempat kerja lagi sampai akhirnya gue ketemu sama laki gue. Jadi kayak mungkin kalau di total kayak ada 2 tahunan lah gue total kerja gitu. Oke. Itu. Wow, itu kan jadi ya itu kan kalau di total. Jadi kan mas gue hitungannya kan ketika itu kan lo tuh lagi ya fokus karir dan segala macam. Secara menjadi sebuah pengacara adalah sesuatu yang lo lumayan familiar gitu growing up gitu kan. Iya. Kalau bisa dibilang sebenarnya kayak pengacara itu cuman
satu-satunya cita-cita gue sih. Jadi gue tuh udah pengen jadi pengacara tuh sebenarnya dari gue tuh kelas 6 SD. Kalau lo tanya sama orang-orang yang dekat sama gue, orang-orang yang tahu gue dari zaman dulu sampai gue sekarang, gue nggak pernah ganti cita-cita. Jadi kayak misalnya SMP, jadi bener-bener gue tuh konsisten dari kelas 6 SD sampai SMP sampai SMA. Pokoknya gue pengen jadi pengacara. Makanya gue waktu SMA gue sempat ditawarin buat masuk ke IPA, tapi gue nggak ngambil karena emang gue tahu gue pasti nggak akan pakai. Misalnya gue nggak akan mau kejar fakultas yang lain gitu. Gue memang pengen masuk fakultas hukum gitu dari awal banget. Jadi memang yes gitu. Memang udah determine dari dulu ya. Iya. Okay. Dari kecil. Tapi sekarang, nah itu adjustmentnya lo gimana sih? Ketika lo kesini, lo itu tinggalnya lo dulu di Jakarta, terus di Indonesia lo di Bintaro gitu kan ya. Salah satu kota mandiri, Bintaro is the best lah pokoknya. Terus udah kemana-mana, terus lo sempat sekolah di Belanda, balik lagi ke Jakarta, sempat kerja di Singapura. Terus lo tiba-tiba nikah, terus pindah ke not even kota gede gitu loh. Yes. Adjustment lo kayak gimana? Lo jauh dari keluarga, lo jauh dari teman-teman, ya kan? How did that adjustment go? Adjustmentnya was pretty rough sih, kayak 6 months, kayak the first 6 months itu kayak gue kayak homesick banget, gue kayak pengen pulang. Makanya gue tuh inget banget tahun pertama gue di sini, gue tuh pulang ke Indonesia 2 kali. Karena sekangen itu gue, misalnya adjustmentnya tuh lumayan susah banget gitu. Karena kan lo bayangin gue misalnya gue deket banget sama bokap nyokap gue deket banget sama keluarga gue. Terus gue pindah ke sini, tinggal bareng sama orang yang literally gue baru kenal ini orang kayak 3 bulan gitu kan istilahnya. Yeah. Jadi kayak adjustmentnya tuh was pretty rough, gue bisa bilang. Cuman iya memang ya akhirnya gue entah kenapa ya, maksudnya ya bisa aja gitu buat adjusting. Ya tadinya memang gue sempat kepikiran buat ngambil, karena kan lawyering di Indonesia sama lawyering di Amerika kan beda banget kan. Gue harus bener-bener harus, karena kita punya sistem hukum yang beda banget gitu loh ya. Jadi gue bener-bener harus memulai dari nol kalau gue memang pengen lanjut jadi lawyer di sini gitu loh. Jadi waktu gue pindah ke sini, gue ingat gue sempet ngambil kayak paralegal course. I remember that. I remember you told me that. Yes, gue sempat ngambil paralegal course, cuman waktu itu karena gue hamil, akhirnya gue nggak lanjutin lagi gitu. So, do you think down the line lo akan mencoba mengejar something like that again? Kalau misalnya lo tanya sama gue today, kayak gue sih sekarang gue nggak kepikiran kayak sekarang nih hari ini, gue sih nggak kepikiran untuk gue kerja gitu loh, karena gue sekarang entah kenapa gue bener-bener enjoying banget being a stay at home mom gitu loh. Gue kadang-kadang gue sempet ini sih, maksudnya sempet gue tahu banget kayak ya nggak cuma orang-orang sih, kayak saudara-saudara gue juga banyak yang kayak, lo nggak sayang apa udah kuliah jauh-jauh gitu kan, udah kuliah S2. Gue udah lulus pradi, bahkan gue udah pradi itu kayak istilahnya barnya di Indonesia. Yang mana jadi ujian pengacara yang mana susahnya tuh amit-amit, maksudnya bener-bener perjuangan banget lulus gue. Walaupun kayak beginilah kalau dibully sama gue zaman SMA nih, buat teman-teman yang lagi dengerin ya begini. Gue dari zaman SMA gue tuh kayak setiap hari tuh gue bisa dibikin nangis sama Yafi, karena gue tuh orangnya cengeng kan, Yafi inget kan? Iya, gue tuh, dan karena gue cengeng, jadi anak-anak cowok tuh makin lebih sering lagi ngebully gue, karena gue tuh dikit-dikit nangis. Salah satu pelakunya Yafi. Ada sisi nyebelinnya dulu tuh, jadi kayak enak sih nih anak nih kalau dinangisin gitu loh. Jadi kayak masuk sekolah tuh, gue setiap sekolah tuh tujuan hidup gue ketika ke sekolah tuh bukan belajar, tapi at least 1 tuh nangisin lo kan? Iya, terus 2 minjem iPad lo, udah.
Oh my god, iPod gue, iPod mini gitu kan, loh. warna pink. Ya, Iya, iya. ya. Terus Iya. nah lo udah lulus tapi ya itu dia. Lo menanggapinya gimana? Jadi karena menurut gue kalau yang gue lihat nih buat teman-teman yang lagi dengerin, si Oki kalau gue recap sedikit sebelum maju lagi ke depan, lo dari yang udah ngelewatin segala macam deh, bukan sekolah doang di luar negeri, bukan kerja doang, lo udah harus ngelewatin si tes tadi untuk jadi lawyer, udah lulus, tapi ternyata it's like ada perubahan drastis dan lo akhirnya jadi ibu rumah tangga gitu loh. Kalau gue sih ngeliatnya gini, mungkin ya gue tuh alhamdulillah, maksudnya gue bersyukur bahwa sebelum gue nikah, sebelum gue hamil, gue tuh sudah merasakan, gue sempat merasakan itu semua gitu. Gue udah pernah ngerasain, misalnya gue udah sekolah, gue udah pernah ngerasain tinggal abroad gitu kan, misalnya kuliah di luar negeri, gue udah pernah ngerasain kerja di law firm litigasi pernah, law firm non litigasi pernah, law firm di luar, misalnya law firm di Singapura juga pernah. Jadi waktu gue akhirnya gue harus pindah ke sini dan gue nggak ngapa-ngapain, gue tuh udah nggak punya rasa penasaran lagi gitu, karena gue udah nggak punya rasa penasaran lagi untuk gue nyobain kerja, karena memang gue udah pernah ngerasain kan. Cuman ya memang apa namanya, maksudnya dari awal gue pindah ke sini, maksudnya dari awal semenjak gue ngelihat anak gue for the first time, gue tuh waktu itu langsung kepikir bahwa oke, gue kayaknya nggak tahu kenapa ya, gue kayaknya ya udah gitu, kayak rasa penasaran gue, rasa kepingin gue, misalnya yang cita-cita gue yang gue kepengen jadi lawyer itu, kayak begitu gue ngeliat anak-anak gue gitu, begitu gue ngeliat Naila, kayaknya ya udah deh di-postpone dulu aja gitu kayaknya. Soalnya menurut gue sekarang kayak prioritas gue nomor 1 adalah ya memang anak-anak gue gitu. Jadi memang gue ngelihatnya apa ya, mereka membutuhkan gue sekarang kayak lebih kayak justru pada saat-saat ini gitu. Soalnya gue lebih nggak kepingin, gue lebih takut untuk menyesal di kemudian hari karena gue tuh nggak maksimal dalam raising my kids daripada gue nggak kerja gitu. Karena sekarang kayak misalnya nih ya, misalnya mungkin 5 tahun lagi misalnya gue pengen balik kerja, I know that it will be hard for me. Soalnya gue harus kompetisi gue adalah sama anak-anak yang fresh graduate misalnya, ya kan. I know that it will be hard. I think it will be hard, but it is not impossible. Gue masih bisa gitu loh. Tapi yang namanya anak-anak kan gak bisa di-rewind lagi kan. Maksudnya masa 5 tahun pertamanya dia, gue gak bisa, ya kamu kecil lagi deh gitu, kayaknya nyesel gitu. Kan gak mungkin, maksudnya it is impossible gitu loh. Ya makanya that's why gue akhirnya, gue maksudnya, ya gue alhamdulillah gue misalnya gue udah punya degree-nya, gue udah punya ininya. Ya udah kalau misalnya gue punya, nanti gue decide gue pengen balik kerja lagi, ya udah mungkin nanti aja gitu. Tapi kayak if you ask me today, I just wanna be a stay at home mom kayak sekarang. Sebenarnya nggak just juga sih. I heard a glimpse of your podcast waktu itu sama Anjani. And I feel which is Anjani is my friend too. Yeah, I know. Which is gue nggak kayak gue sebenarnya agak sedih sih, maksudnya karena memang banyak orang-orang yang berpikir bahwa stay at home mom tuh is doing nothing gitu kan. Mereka just stay at home gitu. Cuman kalau misalnya cuman biasanya memang orang-orang yang yang berpikir kayak gitu biasanya memang mereka belum pernah buat ngerasain, atau memang ya memang mungkin nggak kepingin aja gitu, maksudnya down the line kalau misalnya memang ada di posisi itu gitu. Jadi memang ya kadang-kadang gue sedihnya itu bukan gimana sih, cuman kayak gue tuh kayak entah kenapa selalu kalau misalnya lo kita lagi ngomongin soal working mom versus stay at home mom, ini bakalan jadi kayak perang galaksi gitu. It will never be enough gitu loh, kayak buat dua-duanya tuh dan entah kenapa nih ini selalu kayak
perempuan ini semua perempuan kan yang kayak dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, kayak Betul. working mom versus stay at home mom. Yeah. Ini kayak mom wars menurut gue. Kayak ini topiknya sebenarnya pas banget sih ya, karena besok Mother's Day. Damn it, I was gonna mention it first. Oke. Iya, Terus? well, iya, jadi kayak maksudnya kayak ibu yang ngelahirin sesar sama ngelahirin normal, atau ibu yang kasih breast milk atau formula gitu, ibu yang kasih diapers misalnya versus cloth diapers gitu misalnya. Ini kayak gini-gini nih, I don't know why, but kenapa sih kayak kita tuh sebagai perempuan tuh kenapa kita nggak empower other women saja gitu. Maksudnya kayak karena one thing for sure yang gue tahu pasti antara semua ibu di dunia ini, gue tahu kita semua punya satu kesamaan gitu, yang mana they want the best for their kids. Right. Yeah. So, but whatever version that they choose, kayak I know that mereka pilih itu ya karena memang they decide that it's the best version of them buat ditaruh ke anaknya gitu loh. Setuju. Jadi kayak jadi sebenarnya kayak menurut gue karena kita semua responsible adult, you know, kita as an adult kita bisa pilih whatever decision, whatever choice that we make, yang penting ya happy aja dari situ gitu. Soalnya ya itu sih yang paling penting. No, I think I forgot exactly what I said sama Anjani, percakapannya seperti apa, I forgot. But I mean, apa ya? Basically pertanyaan yang mau gue apa ya bahasanya? Karena menurut gue budaya juga beda ya. Kayak budaya Amerika dan budaya Indonesia itu kan banyak sekali yang bisa dilihat perbedaannya dari sisi it's just inside a household gitu. Kayak contohnya, sesusah itu gue mau keluar dari rumah bonyok gue ketika gue udah besar. Sedangkan kalau di sini budayanya adalah lo 18 tahun lo harus udah keluar. Di kick ya. Kayak get the hell out. Yes. You know? You know what I mean? Kayak sedangkan kalau orang tua Asia, itu cenderung untuk kayak just stay, udahlah. Yes. Kayak nyokap gue tuh susah banget, kayak gue literally harus pelan-pelan kaos dari di kloset gue tuh pelan-pelan hilang, pelan-pelan berkurang. Kalau masalah nggak pulang, nyokap gue dari gue kecil tuh nggak pernah ngurusin gitu. Cuman pindahnya itu ketika one day kok Yafi nggak pulang seminggu ya, terus kayak ngelihat lemari lah kagak ada kaos, anjir udah kosong, tinggal jaket winter doang gitu. And then the only thing she said was hati-hati, that's it. Karena pada saat itu kan gue tinggal sama cewek gue. You know what I mean? Yang mana nih? Iya. Wey, halo, yang baru nikah, halo. Okay. Nah, terus gue nih, ya gue tuh kenal sama lo tuh selama itu sampai kayaknya gue hafal, misalnya gue tahu semua mantan lo deh kayaknya. Iya, tapi lo udah tahu calon gue belum? Gitu. Sorry. Yes. Siapa tahu lagi dengerin, jadi harus disayang-sayang. Nah, itu jadi basically gini deh. Tadi tuh bukan perbandingan ya, perbandingan dari ya gue bilang kehidupan lu yang sesibuk itu sebelumnya terus sampai sekarang jadi stay home mom dan segala macam, sibuknya kan beda ya. Kayak how do you balance that, kayak to stay biar lu tuh nggak stres sendiri, to stay gitu. Sane. Basically support system sih menurut gue yang paling penting. Gue sangat bersyukur banget, maksudnya suami gue tuh ya Hilmu tuh tipikal yang dia tuh fully supportive. Dia dari awal dia memang bilang kayak misalnya pokoknya whatever makes you happy just do it. If you wanna go to work then go ahead, you can go to work. If you don't wanna go to work ya it's okay tuh gitu. Jadi kayak dia menurut gue dia lumayan supportive. Dia nggak pernah menuntut gue misalnya you have to stay at home and raise the kids misalnya. Dia nggak pernah ngasih gue apa ya istilahnya, dia nggak pernah dia nggak pernah mendikte gue gitu loh untuk gue buat ngapain. Karena mungkin di ininya dia tuh prinsip hidupnya dia adalah happy wife happy life. Jadi kayak ya udahlah pokoknya
pokoknya lo nggak stres aja gitu. Pokoknya kalau misalnya pokoknya dia lebih nggak mau kalau misalnya gue tuh stres gitu. Betul. Nah waktu itu jadi pilihannya waktu itu memang ada di gue waktu itu. Oke, gue pengen balik kerja karena memang dulu waktu Naila itu masih umur kayaknya setahunan, gue sempat kerja ya. Gue sempat kerja di library, children library, dan gue seneng banget. Gue waktu kerja di children library itu part time kan. Jadi waktu gue kerja part time itu gue saking bahagianya gue di sana. Maksudnya gue kerja tapi itu bener-bener no pressure at all. Yes, nggak kerasa kerja sama sekali karena gue kerja itu berarti buat City of Santa Clara kan, which is pressure-nya nggak gede. Terus library di sini kan gratis kan, jadi mereka nggak as demanding. Pattern saya tuh nggak as demanding as kalau misalnya lo kerja di retail misalnya atau apa yang lo mesti nge-service orang atau apa gitu kan. Kalau di library itu lebih kecil dan santai. Maksudnya ya udah lo udah gue lucu banget. Iya. Jadi gue seneng banget karena waktu gue kerja di children library itu juga gue bisa bawa anak gue kadang-kadang. Terus gue lebih ke gue pokoknya waktu itu gue benar-benar nikmatin banget gitu kerja di children library. Tapi abis itu gue hamil. Nggak lama kemudian gue hamil. Terus begitu gue hamil, gue sempet ada sesuatu lah waktu itu sama kehamilan gue yang kedua itu yang akhirnya gue memutuskan buat akhirnya ya deh aku mau istirahat aja di rumah gitu. Aku nggak lanjutin lagi gitu. Ya udah, terus akhirnya begitu anak gue yang Kayla keluar, ya udah sampai sekarang gue belum kerja lagi sih. Ada sih gue sekarang ini kayak start dari awal tahun ini sebelum si corona ini ada, gue sempat ada kayak online gig lah. Nanti gue kasih tahu sama lo setelah podcast ini selesai. Seru juga nih. Nggak making much, maksudnya nggak inilah, cuman at least gue bisa di rumah, gue bisa kerja di rumah, maksudnya gue bisa itu juga kayak very flexible. Ya gue paling ya kayak gitu-gitu aja gitu. That's ya, cool. Itu aja sih. Karena I mean I don't think it's easy gitu. Sekarang kalau lo lihat orang-orang yang sekarang gini deh. Basically dengan adanya pandemic ini, dengan adanya lockdown, orang nggak terlalu boleh keluar. Gua ngelihatnya itu, wow. Lo bayangin stay home mom. How do they not go crazy? Kayak gue di rumah aja baru 2 minggu udah kayak anjir, tangan kiri gue udah gede sebelah gitu kan. What the heck? Push up terus bro, push up satu tangan, gimana lo? Nggak, pertanyaan gue kenapa tangan kiri gitu loh? Kan gue kidal, lo lupa ya? Kan gue kidal ya? Lupa lo ya? Iya. Gue nothing about me is normal. Gitu kayak nggak jelas. Terus mau olahraga kayak sebisa mungkin kita menyesuaikan dengan kehidupan normal gitu kan, yang kayak oke, gimana caranya gue WFH tapi kayak I don't know, waktu gue sempat WFH kemarin kayak gue coba bangun ngopi, ngerokok kayak selayaknya gue gitu. Kayak karena gue dulu pagi buat breakfast, jalan di mobil, makan sarapan gue di mobil gitu, bagel, ngopi, ngerokok sampai kerja gitu kan. So I try to do that. Even then kayak lama-lama kayak udah literally keluar selimut langsung ke komputer, langsung kerja. And then I was starting to go crazy. You know what I mean? Dan ya itu basically adjustment lo itu it's tremendous, and I think it should be appreciated gitu menurut gue. Whether you nggak tahu ya, I don't think I have a say in it. I'm a guy gitu ya. I think women kayak issues like that should be handled by women. You know, men should just listen. You know what I mean? Men should not just listen. Men should support. Well, support, no, of course. But I mean, what I'm saying is, support, that's the thing. Support, if I support in one way, the other side could see it as not supporting. You know what I mean? Support ya pasti lah. Kalau gue punya istri gitu, kayak Hilmu punya istri yang mau stay home aja dulu, ya udah, you're gonna support it either way. Cuman mas gue kalau kita lagi ngomongin tentang kayak lo bilang tadi, stay home mom versus career mom, that's a matter.
I don't think it should be an issue at all karena it doesn't matter. You know, it shouldn't be an issue at all. But if it was, itu harusnya sesuatu yang didiskusikan oleh ya women sendiri aja gitu loh. Kayak men should step back, intinya gitu basically yang gue omongin kayak gitu. Nah, apa? Well, menurut gue sih nggak gitu juga sih. Maksud gue penting juga, maksud gue antara suami dan istri, karena kan suami dan istri, maksudnya anak ini kan bukan cuma punya ibunya doang kan. Betul. Dia kan pasti punya ayah dan punya ibu gitu. Menurut gue penting untuk diomongin juga gitu. Soalnya kadang-kadang ada juga misalnya kan kayak perempuan yang kayak gue pengennya karir aja deh gitu, tapi misalnya suaminya nggak kepingin misalnya karena misalnya nggak pengen anaknya. Kalau di Indonesia kan pakai sistem jarang daycare kan. Kalau di Indonesia, di Indonesia kan pakai suster gitu. Mungkin ada yang nggak mau misalnya atau apa. Menurut gue paling penting sih buat harus selalu plan anything with both of the parents. Jadi kayak mereka dua-duanya harus punya plan itu. Jadi kalau misalnya soalnya iya, maksudnya gue alhamdulillah, maksudnya gue bersyukur kita secara finansial kita nggak, maksudnya kita cukup lah. Kita cukup, ya nggak berlebih gitu. Cuman maksudnya insya Allah cukup lah gitu. Cuman kan ada juga memang yang nggak punya pilihan ya. Harus itu kerja dua-duanya. Iya, itu yang memang nggak bisa dipungkiri. Memang banyak yang nggak punya pilihan gitu. Memang harus ya, kalau kayak gitu ya nggak ada cara lain kan. Memang harus gitu. Jadi menurut gue memang harus dikomunikasikan sih, memang harus di-plan gitu. Menurut gue tuh that is the key. Communication. Iya, soalnya punya anak tuh menurut gue tuh kayak apa ya? Kayak lo tuh bener-bener harus di-plan gitu. Kayak misalnya kayak sekarang aja nih kita harus punya plan. Oke, tahun depan misalnya Naila udah mulai masuk sekolah, mesti pindah rumah kemana, mesti apakah mesti di sini, apa mesti. Jadi kayak banyak It's harus dipikirin bareng-bareng gitu. It's a commitment. Yeah. So do you think, nggak tahu ya, sekarang gini lah, kayak this is why I'm interested juga gitu loh, buat ngobrol-ngobrol sama Oki juga dengan posisi lu yang sekarang gitu loh. Karena gue tipe orang yang I wanna say kayak I like to plan ahead. Dan sometimes being me, gue lebih kelamaan planningnya daripada jalannya. Oke. Meaning karena gue itu lebih pengen kayak when things happen I know how to react. At least I can expect kalau misalnya in a relationship how my partner is gonna react. Ngerti gak lo? Daripada kayak kayak kaget terus bingung terus kayak what the fuck, you know what I mean? Jadi intinya adalah maksud gue pada satu sisi gue juga ngerti bahwa yang namanya hidup itu banyak kejadian yang nggak bisa di-expect. Salah satunya adalah pandemik ini gitu kan. Orang nggak ada yang bisa jadi nggak ada yang bisa nge-plan. But I think in general karena ada beberapa teman gue atau beberapa orang yang udah gitu nikah udah wajib punya anak langsung gitu loh. Kadang-kadang kayak lu kosong aja tuh, I know you heard it from some people. Itu kalau di Indonesia, exactly. Itu kalau di Indonesia gue udah diomongin banget. Exactly. Gue bahkan sampai detik ini, mungkin bokap gue nggak tahu kalau gue bener-bener plan untuk kosong setahun. Yang tahu mungkin cuma nyokap gue doang. Karena di Indonesia kayak hal-hal kayak gitu kan. Wah gila lo ini banget sih, maksudnya kayak tabu, kualat banget. Iya, maksudnya kayak kualat banget lo bisa iniin gitu-gitu loh. Yeah, see, that's the thing, but that's something that you should kayak harusnya orang Indonesia sekarang itu udah kalau dari generasi orang tua kita gue ngerti deh lah ya. Cuman maksud gue kayak kalau untuk orang-orang, jadi gue ngerti kalau misalnya bokap lo nggak tahu gitu, halo om gitu. Kalau misalnya nggak tahu itu ya gue masih wajar gitu. Lo secara hormat tidak ngasih tahu gitu ya, just demi kebaikan bersama gitu istilahnya. Iya. Cuman kalau yang ngomongnya itu umur-umur sekitar, gue kayak go fuck yourself. I can tell them that, you know, because it's like it's my fucking life. Kalau gue mau nahan, karena misalnya gue udah mau nikah karena gue misalnya kayak gue pengen gituan halal gitu, udah capek gitu yang haram. Pengennya halal, tapi gue belum mau punya anak, ya gue tahan dulu, suka-suka gue lah, gitu, hidup gue gitu, you know what I mean? Kayak gue pertama kali ngelihat lo ngosongin setahun, gue pun kayak,
yeah, of course, I wouldn't do it any other way. Secara lo kenalan cuma 3 bulan or something, terus lo langsung nikah gitu kan. So there are a lot of things. Menurut gue aja, keputusan lo untuk nikah terus langsung pindah ke sini, that's ballsy. You know what I mean? Emang, iya ya. Gue juga PDKT aja kadang-kadang lebih dari 3 bulan gitu loh. Gue PDKT sama perempuan yang pernah nolak gue, teman SMP lo aja, itu gue PDKT 9 bulan. Udah nggak usah dibahas. Itu pembahasan lain. Lo kalau misalnya ngasih kayak gini, gue jadi suka mikir ya. Gue juga sampai nggak bisa tidur siapa yang dimaksud gitu loh. Ini gue pasti ntar nggak bisa tidur nih mikirin yang mana ya. 9 bulan. Siapa ya? Ada. Teman SMP gue. Ada. Nah terus nggak pernah satu SMA sama gue. Nah terus intinya adalah mas gue gini, jadi buat teman-teman yang dengerin, gue ngerti lah ada yang namanya budaya Indonesia apa segala macam, cuman bukan think ahead sih, lebih kayak lo bukan orang tua lo gitu loh. Budaya zaman sekarang itu menurut gue harusnya udah beda, orang udah bisa lebih pengertian lah gitu loh sekarang, karena kalau lo yang dengan semudah itu ngejudge, mungkin lo punya pemasukan yang bagus, mungkin lo punya kondisi finansial yang bagus. Kalau misalnya gue sebagai suami, gue sebagai laki, itu gue punya kewajiban untuk membiayai, memenuhi, gitu kan. Kalau gue memang ternyata belum mampu, gue nggak akan maksain untuk punya anak cuman gara-gara gue nggak mau diomongin. You know what I mean? And I think it should be okay. Yeah. You know what I mean? Karena gue tahu gitu loh what I went through gitu. So it's like I'd rather wait. Iya, saya kalau misalnya ini mungkin agak melenceng sedikit nih ya. Kalau misalnya gue bisa kasih lo sejenis petuah gitu ya, kalau misalnya lo mau nikah gitu, menurut gue paling penting nomor 1 itu sebelum nikah lo harus tahu plan hidup lo setelah nikah apa. I know it's gonna be like kadang-kadang kita suka kayak cringe ngomongin kayak apaan sih belum kawin udah ngomongin kayak gitu. Cuman menurut gue itu penting banget, karena lebih baik lo ya udah deh gue nggak jadi deh kawin sama lo daripada lo kawin dan lo kayak lo harus pakai gitu. Yes. Thank you. Nih, ini makanya sebabnya gue pengen banget ngobrol sama orang yang udah nikah. Biar tahu gitu, biar gue nggak bukan linglung doang, tapi I think your position is very very interesting gitu, karena lo almost like me juga gitu, kayak lo gede di Indonesia dan segala macam, fundamentally lo udah di Indonesia, tapi sekarang lo udah bisa adjust ke sini, dan mungkin dengan tinggal di sini lo pemikirannya udah jelas gitu. Apalagi sekarang lo udah actually ngejalanin dunia pernikahan itu, lo udah bisa ngasih kayak Taro bilang tadi, tanda kutip petua. Karena gue masih banyak yang ngelihat gitu loh, orang-orang yang umur-umur sekitar ada nih, itu yang masih mikir, Mas Yafi ada anak ada rezeki. Gue bilang, lo tolol apa gimana sih? Pikiran lo primitif banget. Banyak anak banyak rezeki. Lo ngomongin apa nih? This is one thing. If it's true, tell me it's true. Kalau misalnya lo udah ngejalan itu, oke? Cuman kalau gue mikir dari logika, nanti kalau anaknya banyak, duitnya banyak, ya iyalah goblok. Kalau anak lo banyak, otomatis kan income lo harus lebih. Kerja lo lebih keras. Ya bego. Yes. I would rather be ready, be prepared, dan gue bisa balance, biar gue bisa spend time sama istri dan anak, daripada gue harus kerja karena gue punya anak belum di planning. Yep. You know what I mean? And this is not a knock on people kalau misalnya lo tiba-tiba tidak terencana, tiba-tiba belendung atau segala macam. I mean, life happens. You know what I mean? Kayak lo bingung kayak, oh shit, kok tiba-tiba istri gue hamil, kayak kemarin gue keluarin di kuping or something like that. You know what I mean? I don't know. You know what I mean? It's like, you know, mungkin keciprat dikit, I don't know. Atau mungkin lo di bathtub terus kayak, aduh, ya ternyata, you know what I mean? So life does happen. Gua nggak mau memungkiri itu. Tapi at the same time, balik lagi ke poin yang tadi gue mau ngomongin adalah, ya plan as much as you can. You know what I mean? Kalau jadi gitu loh, kayak gue nggak memungkiri gue orang Indonesia. Gue tetap memegang teguh budaya-budaya yang gue tahu dan benar buat gue. Gitu loh. Tapi menurut gue, I don't think it's your right to tell other people how to live their life. You know what I mean?
itu sebenarnya salah satu hal yang gue syukurin juga ya, gue itu nggak hamil dan melahirkan dan punya anak di Indonesia. Karena gue ngerasa, maksudnya gue tinggal di sini aja. Gue bersyukur gue tinggal di sini karena orang tuh bener-bener kayak less if not none, kayak bener-bener kayak nggak ada sama sekali judgment atas gue how gue raising our kids gitu loh. Exactly. Kayak kalau gue yakin banget kalau misalnya gue di Indonesia, maksud gue gini, kalau misalnya itu nyokap gue misalnya yang ngerewatin gue soal gue ngerawat anak dan segala macam, gue of course gue masih took her advice karena dia ngebantuin gue gitu, dia benar-benar ngebantuin gue. Cuman kadang-kadang banyak banget orang-orang Indonesia yang asal komen aja, asal jeplak aja, ih mbak itu anaknya kayak gitu nggak apa-apa tuh, ih mbak kayak ngerti nggak sih kayak lo ngasih makan anak gue aja nggak pernah gitu, lo kayak ini anak gue aja tuh nggak pernah gitu, cuman kayak gampang banget gitu lo ngomongnya kayak gitu-gitu tuh. Gue bersyukur banget gue di sini, kayak kalau orang-orang di sini kalau misalnya gue lagi ditarget gitu ya, gue lagi belanja, anak gue nangis guling-gulingan gitu, orang-orang tuh nggak ada yang kayak aja udah kayak aduh, ngeliatin juga nggak juga sih gitu, maksudnya itu gue bahkan banyak sih. Iya lo doang, lo kan lo orang Indonesia mungkin iya sih masih ada kayak, gitu. Kan saya kayak orang-orang di sini gitu, mereka kayak ya udah bodo amat, like they just go on with their life, kayak mereka lagi belanja ya udah mereka lagi belanja aja gitu. Dan gue pernah kayak dalam keadaan situasi kayak gitu, gue panik dong, of course gue lagi dalam keadaan kayak gitu. Ya udah ada orang yang kayak nyamperin gue waktu itu, inget banget gue ada nenek-nenek gitu, dia bilang kayak you know what, this will be over soon, dia bilang gitu. This will be over soon. You just enjoy this time, kata dia gitu. Because this time like flies fast, kata dia gitu. Jadi kayak gue yang kayak kayak dia sama sekali nggak ngejudge gue, sama sekali nggak ini ya. Gue bersyukur aja gitu. Gue yakin banget kalau itu terjadi misalnya di Hero gitu ya. Itu gue pasti udah, mbak anaknya nih nangis guling-gulingan gitu, kayak ini dididik nggak sih nih anaknya, atau ini nggak diajarin apa sama orang tuanya gitu, kayak ngerti nggak sih kayak gitu-gitu tuh menurut gue itu masih terjadi banget gitu di Indonesia. Bahkan gue nggak di Indonesia aja, kayak komen-komen di Instagram aja tuh banyak, bahkan kayak nih anak tuh misalnya nih orang tuh nggak pernah ketemu sama anak gue gitu, kayak kadang-kadang ya udahlah komen aja gitu, jadi dia kayak nggak tahu apakah kayak komennya tuh kayak bikin sakit hati atau bikin apa gitu, kayak ya udah komen nyebut aja gitu, asal nyebut aja. Itu gue sebel banget sih. Iya, apalagi komennya terus langsung ke orang tuanya gitu ya, at least gitu. Soalnya I mean look, I'm gonna be honest gitu, kayak gue, you know what I do, gue kemarin itu kan sebelum gue switch to the business side of the soccer company, gue kan ngelatih di lapangan. And here's one thing yang if I can say something basically is that anak itu benar-benar refleksi dari orang tua. Okay? This is just a garis besar basically. Based on what I've seen by the way. Kan juga di company gue kan benar-benar mempelajarin tentang anak kecil dan segala macamnya. So this is what I've seen on the field and stuff like that. Kayak anak adalah refleksi dari orang tua, dalam artian kayak it's how do you say this? Kayak ya orang tua, it's however they do it gitu. Kayak gue petakilan, it's because my mom let me, and then so what? You know what I mean? That's what she lets me do, and just kayak ya udah gitu loh, kayak asal lo nggak ngebunuh orang, menurut gue kayak just let people live their life. It's basically what I'm trying to say. You know what I mean? Kayak terus ya udah gitu loh. Lo kecuali lo membiayakan itu anak, lo nggak usah komen. Kalau lo ada komen, kalau lo punya komen, either keep it to yourself or just make sure that the parents don't hear it. That's it. Lo komen sama orang lain yang agree, don't say it to them. You know what I mean? Yes. Yeah. Or misalnya karena the thing is, terus okay, go ahead. Yeah, so the thing is sometimes kita nggak tahu apa yang dirasain sama orang tuanya juga kan. Exactly. You don't know how they feel, so. Exactly. And I think like misalnya gitu, there is, let's say
ada sesuatu yang gue nggak suka dari cara orang tua A mendidik anaknya, misalnya. I'm just gonna take that into my own and then make sure that I don't do it. Yeah. You know what I mean? Instead of kayak judging them, kayak masa anak lu dikasih minum alkohol baru 6 tahun, you know what I mean? Or something like that gitu, kayak well maybe I don't let my kids drink at 6 years old, you know, or something like that, you know what I mean? So at the end of the day itu sih, kayak gue juga merasakan, kayak gue masih single aja tuh gue ngerasain gitu kayak segimana orang judgmentalnya di Indonesia compared to di sini gitu ya. But that's it. That's about like having kids and things like that. So let's rewind some time a little bit. Balik ke zaman SMA. Okay, zaman SMA di SMA Plus Pembangunan Jaya di. Lo masih ingat nggak yel-yelnya? Aduh, gua kayaknya ketika gue di SMA aja gue nggak pernah tahu. SMA Plus Pembangunan Jaya, iya. Udah gitu doang. Lo nggak tahu sih? Nggak ada lagi sih tempat kita belajar. Lo nggak tahu sih? Gue masuknya nyogok, nggak tahu gue. Ini banget sih lo. Yang masuk PJ banyak yang nyogok, tolong ya. Udahlah. Oh, iya. Gue nyogok, gue. Tapi ngomong-ngomong SMA ya, gue inget banget, gue itu berarti lo pernah bilang gue tuh orang pertama yang tahu lo tuh mau pindah ke Amerika, inget gak sih? Really? Lo gak inget deh? Gue gak inget sama sekali. Iya, gue inget banget. Jadi kita lagi ngambil, jadi gue lagi nemenin lo ngambil motor di si Empo. Iya. Lo inget kan? Dulu kita Empo, kan suka nitip mobil motor di Empo. Waktu itu gue nemenin lo ngambil motor. Terus udah itu lo pas kita sempat kayak isi bensin gitu. Terus udah gitu terus udah itu lo sempat ngomong kayak gue mau tahun depan gue, setelah lo kelas 3 lo nggak ngelanjutin di situ lagi karena lo mau pindah ke Amerika. Terus gue yang kayak ketawa-ketawa gitu, kayak apaan sih lo ngomong apa sih gitu, kayak gue kayak apaan sih, ternyata kayak beneran. Terus gue yang kayak hah, jadi lo yang ngomongin kemarin tuh beneran. Gue yang kayak wow, iya gitu. Right. Gue inget gitu doang sih. Really, that's interesting. Itu soalnya gue inget pas gue dapat kabar itu, gue masih pacaran sama mantan gue yang sekarang lagi ngartis gara-gara sempet kena COVID. Gue tahu. Gue bahkan tahu dramanya sih waktu lo pindah ke. I mean, it is what it is, bro. It is what it is, bro. Apa namanya? Tapi ya itu lo sekarang, lo merasa nggak sih? Nggak kayak gini deh, kayak lo sempat merasa cemas nggak? I shouldn't say cemas. Kayak lo sempat ngerasa kayak anjir, nih anak-anak dulu yang dulunya begajulan sekarang jadi bapak, anjir. Iya sih, gue tuh kayak atau jadi ibu gitu misalnya. Iya, gue tuh kayak wow, ini orang-orang yang dulu ngebully gue nih dulu ya. Dulu gue inget banget yang kayak bagus juga sekarang anaknya udah 2. Right. Terus udah gitu siapa lagi yang gue tau ya? Iya banyak kan yang udah jadi bapak sih. Iya, cuman yang orang-orang yang ngebully gue itu sekarang udah jadi kayak manis-manis banget, kayak Gunter. Terus emang Gunter udah jadi bapak? Gunter belum jadi bapak. Cuma maksudnya dia udah bibitnya dibuang-buang semua waktu kita nggak, maksudnya waktu kita ketemu terakhir kali tuh kayak nggak senyebelin itu, maksudnya nggak ngebully gue lagi, maksudnya kayak udah kita udah Arman. Arman kayak gitu-gitu. Gue kayak ngeliatnya kayak wow, kayak kalian udah dewasa ya gitu, kayak udah nggak ini. Padahal dulu gue kerjaannya dibikin nangis sama si anak-anak ini gitu loh. Yes. Oke. Sekarang gue mau main rapid fire nih. Nah, buat teman-teman, rapid fire ini adalah it's a bunch of questions. Well, actually there are gonna be 4 questions yang akan gue tanyakan, dan pertanyaan ini rata-rata adalah sebuah pilihan, either A atau B, dan lo tanpa harus mikir banyak, lo harus jawab itu. Oke? Nah. Oke. Are you ready? And then we'll talk about it. If we have time, we'll talk about all these answers, okay? But here we go. Pakai yel-yel dulu ya. Nah, oke. Rapid fire. Here we go. By the way, sebelum kita mulai rapid fire, gue sebutin nih sekarang nih biar lo senang. Happy Mother's Day buat ibu-ibu di luar sana. Happy Mother's Day Amerika.
Okay. Mother's Day Amerika. Itu apa Mother's Day? Is it the world's Mother's Day or is it American Mother's Day? I think it's American Mother's Day. Oke, karena gue ngeliatnya ada aneh aja yang teman-teman gue yang di Indo nggak pernah even ke Amerika atau tinggal di Amerika. Kayak Happy Mother's Day. Oke. You have your own. Don't be selfish. Kalau lo masih wajar, lo ibu Indonesia yang tinggal di Amerika, jadi lo dapat 2 wajar. Tapi kalau if you just lo di Indo, just shut up. Lo boleh nyelamatin Oki karena Oki tinggal di Amerika. That's fine. Oke, tapi lo untuk diselamatin, ya, ya lo boleh gue selamatin jadi mothers aja gitu lo. Oke, congrats. It's not easy, I know. But Mother's Day you only get one. Oke, buat teman-teman kita yang lagi di Indo, ibu-ibu di Indonesia, jangan maruk. Oke, here we go. Pertanyaan pertama, Mother's Day gift, alone time atau kerjaan di rumah dikerjain selama seminggu? Alone time. Nice. Okay. Next one. Mother's fear or biggest fear. Anak lo mulai pacaran atau anak lo dibully? Anak gue mulai pacaran. Aduh, gue deg-degan. Dua-duanya sih, tapi kayaknya anak gue mulai pacaran deh, gue mulai deg-degan. Okay. This one is I like this one. Mengulang masa SMA atau mengulang masa pacaran sama suami? Mengulang masa pacaran sama suami. Gila. Jawabannya benar, mungkin suaminya ada di sebelahnya mungkin. Enggak, dia udah tidur. Oh, udah tidur. Oh, mama get some alone time, huh? Okay. Yeah. Okay, so. This one judulnya stresan mana? Okay. Persiapan nikah atau persiapan skripsi? Persiapan nikah. Harusnya tadi gue bilang persiapan yang bar exam itu. Persiapan nikah, why is that? Soalnya lo kebayangkan gue nikah tuh kayak mendadak. Kayak mendadak banget. Nyarinya tuh kayak gue udah kayak stres banget kemarin itu. Karena iya, jadi gue sebenarnya gue nikah itu kan sebenarnya seharusnya tuh nggak secepat itu sebenarnya. Cuman karena waktu itu soal permasalahan soal green card waktu itu, jadi kayak surat-surat ya. Surat-surat dan segala macam. Waktu itu lawyernya Hilmu pernah sempat bilang kayak lo kalau mau kawin sekarang gitu. Gue yang kayak kita yang kayak ya well itu kayak mungkin dia kebayangnya kalau nikah di Amerika kali ya, misalnya gampang lo bisa kawin di City Hall dan segala macam. Cuman nikah di Indonesia kan nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu, kayak, betul. Kayak iya, jadi kayak waktu gue bilang gue mau nikah sama teman-teman gue tuh kayak orang-orang kayak lo hamil ya Ki? Lo kayak lo kenapa Ki? Kayak kalau cepet gitu. Mereka tidak mengerti ternyata ada suara paperwork. Iya. Nah, well that was simple. See, that's it. Just 4 questions. Think about those things. Rapid fire. Alright, now, okay, let's moving on. Okay, tadi kita udah ngomongin tentang Oki itu siapa, past life-nya seperti apa, gimana dia di Jakarta dulu, terus di sini, terus dia juga tadi sempat ngomongin tentang serasa sebagai ibu gitu kan ya, menghindari kritikan-kritikan, omongan-omongan pedas tetangga-tetangga Indonesia. Dan gimana senangnya dia tinggal di Amerika karena tetangga di sini tidak sekepo itu gitu ya. Terus tadi kita sedikit ngomongin tentang ya tadi nostalgia dikit gitu ya. Terus by the way, mana tadi ya? Nah this is one thing that gue sering bukan perdebatkan, tapi sering menurut gue ini topik panas. Jadi gini, argumennya adalah membuat gini. How do I say it? How do I put it in the words yang biar enak didengar? Gini. Lo anak lo punya 2. Lo bentuknya masih kayak Oki. Oke.
Meaning lo nggak belendung. Oke, punya anak 2 itu tidak mudah untuk keep your shape. It's true, that's true. Yeah, and menurut gue lo perlu diberi tepuk tangan yang sangat meriah karena lo bisa keep that shape, keep that figure. It's not easy, you know what I mean? But here is the question. Menurut lo, is it important to stay atau bukan to stay kayak I guess to look good, to keep looking good as much as you can for your husband as well as for your own confidence? Or do you think suami lo harusnya menerima lo apa adanya? Here we go. Kalau menurut gue ya, suami gue itu tipikal yang dia tuh paling gak suka kalau istrinya tuh being a couch potato. Dia tuh suami gue tuh kan bolang banget ya. Hilmu tuh orangnya tuh bolang banget. Senang hiking, senang outdoor, senang sepeda, senang snowboarding. Jadi goalnya menurut dia itu bukan gue tuh harus skinny atau gue harus kurus, enggak. Tapi yang paling penting adalah gue harus aktif dan gue harus sehat gitu. Karena pintar juga caranya. Iya. Diselimuti dengan itu. Harus diikuti. Iya, intinya boleh. Karena kalau misalnya gue kembali ke zaman gue dulu yang sebelum nikah, ya susah juga sih ya. Karena gue udah punya anak 2 kan, metabolismenya kayaknya nggak secepat dulu lagi gitu. Cuman at least gue sekarang gue berusaha untuk ya nyempet-nyempetin lah buat olahraga gitu. Gue ada kayak kelas dance fitness juga, gue kayak mungkin kayak gue 2-3 kali seminggu. Terus sekarang ini masa-masa karantina ini juga gue kayak gue jadi sering olahraga malah sama bareng online aja, kayak bareng sama Jojo, bareng sama Libby, sama Kara. Jadi That's kita awesome. kayak kita jadi kayak di antara ibu-ibu ini gitu. Saya Libby, Makara juga sama-sama kan ibu-ibu juga, kita ya gue maksudnya mereka bener-bener jadi motivasi gue gitu. Karena kalau misalnya ke olahraga sendirian, of course ya pasti kayak 10 menit udah kayak males gitu kan. Tapi kita kayak kayak rame-rame like seru. kayak this circle of women, empowering women, kayak gue tuh bener-bener kayak kayak terbantu banget. Kita kayak kita Zoom kelas bareng-bareng gitu, kita motivate satu sama lain buat buat kita olahraga gitu. Itu menurut gue ya itu sih penting banget gitu. Jadi menurut gue sih sebenarnya goalnya itu bukan gue harus kurus, karena kalau harus kurus sebenarnya nggak akan ada habisnya sih ya. Kalau misalnya mau buat it's not about kurus, tapi kayak looking good, stay looking good gitu loh. Kayak for your husband, karena argumen yang pernah gue bukan lakukan, kayak yang gue pernah argue sama perempuan adalah kayak gini, gue ngeliat dari statistik, oke? Gimana ya, kayak gue ngerti dari 2 sisi gitu, cuman kebetulan gue lagi pengen ngambil satu sisi yang ini, karena menurut gue neither is right or neither is wrong gitu loh. Jadi karena menurut gue it's an effort, karena gue paling gak suka. Gak usah ngomongin nikah deh ya Ki ya. Pacaran aja deh. Ketika lo udah terlalu nyaman sama pacar lo udah mulai tiba-tiba nikah belum, tapi udah mulai buncit. Perempuan udah mulai jarang dandan. Terus udah mulai jarang keluar. Akhirnya di rumah doang, nonton. Terus makan, nonton, udah malas keluar. And then dari situ relationship lo udah mulai stagnant, and that's when things when problems start to arise, ya kan? Lo terlalu banyak spending time together, lo udah mulai nggak se-fun dulu atau segimana. Terus si perempuannya juga udah kayak malas-malesan, terus si laki atau perempuan ngeliat ada cowok ganteng di luar sana, atau ngeliat ada perempuan cantik di luar sana, kayak cakep juga nih, selingkuh. Or some shit, or something like that. You know what I mean? Whereas karena intinya adalah, argumen gue di sini adalah gue menghargai mereka yang sudah senyaman apapun sama pasangannya, tapi tetap olahraga dan dia mengakui gitu, kayak I wanna look good for my husband, I wanna look good for my wife. So that way gue bisa dipamerin dan dia bisa mamerin gue,
and we both look good, we both still want to do each other like we're still going out, we're still dating. You know what I mean? So basically plot gue adalah kayak appreciation gue terhadap orang dari mereka, dan ya termasuknya lah lo gitu yang masih tetap mau stay fit, lo nggak mau menyerah gitu aja. You know what I mean? Tapi argumen satunya adalah ya tapi namanya kalau udah nikah atau udah pacaran ya harus terima mereka apa adanya dong. Kan kalau udah nikah terus udah punya anak ya susah gini. Kayak menurut gue kayak lo gak bisa semudah itu nyerah. Gue sebenarnya gue gak setuju sama itu sih. Maksudnya yang kayak menerima apa adanya. Soalnya kalau misalnya kayak pasangan kita benar-benar sayang sama kita, mereka pasti pingin kita comfortable sama the way we look. There you atau go. misalnya yang terpenting juga adalah, yang paling penting sebenarnya adalah sehatnya itu. Yes. Jadi kayak iya kayak kalau makan sih gue memang agak jujur, gue memang kayak nasi gue masih nggak bisa bilang nggak sama nasi sih. Misalnya memang gue memang tetap makan nasi gitu, gue nggak bisa inian. Cuman kalau kayak masalah olahraga dan segala macam, suami gue lumayan galak dalam hal itu. Bukan gue dan gue mengerti bukan karena dia nggak mau terima gue apa adanya, enggak. Memang karena dia pengen gue sehat aja gitu, dan maksudnya dia nggak yang nyuruh gue kamu olahraga dong gitu atau kamu apa, enggak juga. Tapi dia lebih kayak ke sayangnya kita hiking yuk gitu, sayang kita ke sini yuk atau kita ke mana. Dia senang banget hiking. Jadi ya gue suka diajak gitu. Ya diseret aja gitu sama dia buat ayo kita hiking gitu. But your attitude is good. Iya, maksudnya memang awalnya memang terlihat kayak apaan sih gitu kan, kayak rese banget sih ngajakin gue hiking, apa. Cuman memang hikingnya diri gitu kan, gak ada yang kayak gitu. Iya, cuman akhirnya kayak gue jadi ngerti gitu, dia tuh ngajakin gue hiking tuh memang karena pertama, ya memang karena dia sayang sama gue, karena memang dia pengen gue sehat, terus dia memang pengen hikingnya ditemenin, dia pengen kita tuh sehat, spending time together, terus saya kayak bener-bener sehat bareng-bareng gitu, karena memang kita pengen, growing old together gitu loh, kayak tujuannya kan memang pengen tua bersama kan. There you go, see? Gitu. Jadi mas gue juga ngerti gitu ya, namanya terima apa adanya gue juga mengerti. Cuman menurut gue hal-hal yang kayak gini, ini dia yang gue bilang tadi Ki, kayak hal-hal yang kayak gini harusnya tuh udah dibicarakan dari awal. Atau at least kalau nggak bicarakan secara spesifik, lo harusnya udah bisa memprediksikan kira-kira mereka akan bereaksi seperti apa ketika misalnya gue ajak hiking, misalnya gue ajak sepedahan. Apakah mereka merasa tersindir kayak, kamu kenapa ngajakin aku nge-gym? Aku gendut. You know what I mean? Kalau gue punya pacar kayak gitu, gue kayak, oh my god, I don't know what to do. You know what I mean? Kayak I wouldn't know what to do. Kayak shit, untung lo cakep. Kalau lo jelek mah, lo udah gue buang anjir. You know what I mean? You know what I mean? You know what I mean? But then cakep, you know what I mean? Kayak cakep itu umur berapa? Lo secakep-cakep lo pasti, kecuali lo Dian Sastro, lo gak usah sotoy-sotoy amat gitu loh. Kayak kecuali lo Mbak Dian gitu ya, Mbak Dian gak akan dengerin. Cuma kalau Mbak Dian dengerin, saya nervous waktu ketemu kemarin. Cuman kalau lo bukan Dian Sastro aja sering olahraga gitu loh. Iya. Itu aja masih olahraga lo lagi. Iya. Muka lo sama comberan kadang-kadang suka susah dibedain. Jadi ya tolong lah, kalau muka lo kurang-kurang gitu, ayolah gitu loh. Kayak menurut gue gini. Gue bisa ngelihat, yes, again, gue nggak bilang namanya nge-gym itu nggak magerin, enggak, sama sekali enggak. Cuman coba deh gini, kalau lo masih punya prinsip yang how do you say it, prinsip zaman dulu, lo bisa approach itu sebagai membahagiakan suami. There you go. Kalau misalnya lo istri primitif yang punya otak primitif yang saya harus membahagiakan suami saya mau bagaimanapun caranya, ya udah, lo harus punya approach itu, atau enggak lo bisa ngambil approach itu. Gue nggak suka nge-gym tapi gue mau membahagiakan suami. That's it. There you go. It's not so bad. Kayak tadi Oki bilang, kayak lo tadi bilang Ki, at the end of the day itu demi kesehatan. It's not, you know what I mean? Bukan kayak it's all about fisik. It's demi kesehatan. Iya. So, I mean it's a very sensitive topic gitu ya. Apalagi sekarang kejadian yang lagi heboh banget di sosial media kan, kayak yang lo lihat Adele. Segue-nya asik ya. Terus lo lihat Adele ulang tahun ke-32 ngepost foto kurus. Yes. Dan selalu ada dua sisi.
Ada lu sempat ngikutin ceritanya? Iya, yang ada yang dia sempat terima backlash dari fatphobic or something like that, right? Well, I mean, iya, jadi intinya kalau buat teman-teman yang kurang familiar, jadi dia ulang tahun ke-32, dia ngepost foto kurus banget. Kalau lo tahu Adele dulu segimana, sekarang dia udah kurus banget. Nah, ada orang yang atau bukan ada banyak orang yang memuji dia. Oh my god, you look great, you look fantastic, bla 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 bla. It's about her looks, right? Dan backlashnya justru ada dua. Backlash sama orang-orang yang memuji Adele, sama backlash ke Adele-nya sendiri. Karena ya elah lo Hollywood aja lo sekarang. Okay? So now, here's what I want to talk about. Lebih ke orang-orang yang marah sama mereka yang memuji Adele kurus. Why do you think that is? Mungkin kalau menurut gue sih gini, ya itu mungkin kayak kalau misalnya lo bisa lihat proporsinya orang-orang Amerika kan memang kebanyakan memang plus size kan ya. Mungkin tadinya mungkin mereka pikir bahwa Adele, being you know, dia the plus size dulu dia kind of like dia represents them. They represent them gitu kan. Mereka maksudnya dia plus size tapi dia masih tetap terkenal dan segala macam. Terus sekarang dia jadi kurus. Ini apakah karena tuntutan Hollywood dan segala macamnya. Kalau menurut gue nih ya, kembali ke topik women, empowering women. Menurut gue adalah ya suka-suka Adele lah, maksud gue ya terserah dia mau kurus, dia mau tetap kayak gitu. Kayak Lizzo juga misalnya, dia memang confident dia dengan badan yang kayak gitu. Ya udah misalnya terserah dia aja, misalnya suka-suka dia aja. Right. Just as long as you are comfortable with with whatever you look, ya kenapa enggak gitu. Kalau misalnya memang dia kepinginnya, misalnya dia nggak nyaman dengan dia being plus size dan sekarang dia pengen jadi kurus, ya kenapa enggak gitu. Ya gak sih? I agree. Mas gue gini, I totally agree what you said. Tapi menurut gue banyak misunderstanding itu ketika orang bilang kayak, misalnya gue komen, oh my god you look beautiful. Terus yang ngekomenin komen gue adalah kayak, you are part of the problem. This is why our society is toxic. What are you saying? Did you mean that she wasn't pretty before? Did you mean that she wasn't beautiful before? Ngerti kalau jadi, sedangkan gue kayak ngelihatnya kayak, what the fuck are you talking about? Yeah. Kalau gue sendiri, gue bilang ngelihat foto Adele yang sekarang, gue kayak, oh wow, you're amazing. Kayak you're amazing as in like you look amazing, and what you did to get to this point was amazing karena it's not fucking easy. It is fucking hard, right? But at the same time, gue dari dulu udah bilang dia cantik. Yeah. I mean, she was pretty anyway. You know what I mean? Yeah. The only thing, if I had any concern at all sama Adele adalah apakah suaranya masih sama? Emang ngaruh? Beberapa orang ada yang bilang ngaruh. Gue nggak tahu. Ini buat para penyanyi di luar sana, mungkin lo bisa confirm. Atau kalau lu kan dulu suka nyanyi nggak jelas tuh Ki, nah maybe you can confirm. But kan lu punya band apa tuh pas SMA tuh sama Dede dan Astagfirullahalazim. Oke. Shaitan ya, oke. Shaiton Nirojim mungkin namanya. Mas gue kayak gitu, nah kayak kayak mas gue that, and look, and this is not a knock against Adele. Like I said, I appreciate everything, but you just look like any other Hollywood stars. That's it. It's not a knock against her, by the way. She looks great. She's fit. Yeah. I'm glad. But you don't stand out anymore. That's it. That's the only thing. That's my take on it. Dan menurut gue rada kesel gitu sama orang-orang yang harus kayak ngatain Adele. Kayak, oh my god, Adele, you're just a part of the problem now. Gue kayak, why are you... What the fuck? Kayak, why are you mad at her for being fit? Gitu. Dan soalnya di Indonesia juga kayak gitu kan Ki. Mas gue kayak gimana ya, kalau di Indonesia orang gendut dikit dikomenin. Tapi I don't know, bukan kayak jatuhnya bukan memotivasi, jatuhnya malah
menjatuhkan, ya nggak sih? Iya, iya. Kayak segeran nih gitu. Segeran tuh artinya kayak gendutan. Iya, kayak atau enggak kalau laki gitu. Wah, happy ya. Gitu, kayak anjing lo. Kayak ngerti gak sih lo, kayak happy ya gitu ya, kayak susunya pas nih. Gitu. Biasanya ngomong gitu. Kayak menurut gue, people, I think at the end of the day people are gonna be people. People are gonna kayak, if there's anything that we can take away out of this, is that people are gonna say what they want to say. It's how you approach it. It's how you take it. You know what I mean? Kayak, kalau misalnya orang ada yang ngekritik lo, yang lo nggak suka, well, don't be a bitch. Don't be a little baby and just prove them wrong, or just don't listen to them. You know, they're gonna say what they're gonna say juga, gitu loh. That's true. Yeah, and apa namanya? Okay, before kita tutup nih. It's been really fun, by the way. It's been an hour or something. And buat teman-teman yang masih dengerin, I really appreciate you guys sticking by. Future, your kids. Sama gini. Do they speak Indo? They do. Well, yang pertama iya sih. Yang pertama Naila, dia bahasa Indonesia dia bagus banget. Dia gue kan mengakui. Iya betul juga sih memang. Santai lah. Berdua memang belum. Iya, cuman yang Naila, gue one of the thing that gue proud karena gue salah satu kayaknya keberhasilan gue menjadi stay at home mom. Mungkin itu adalah dia bilingual. Gue bisa bilang dia is a bilingual. Jadi dia ngerti bahasa Indonesia, dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Misalnya dia kalau diajak ngomong bahasa Indonesia, dia balasnya pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi dia buat switch back ke English juga dia bisa juga gitu. And statistically proven, kayak lo tuh cenderung lebih pintar kalau lo bilingual atau multilingual aja in general gitu ya. Mau lo speak 2, 3, 4, 5 fucking languages, you tend to be smarter than those that only speak one language. 2, Niki, ini kalau gue punya pesan, dan this is just me, kayak gue sering banget ngebahas ini, kayak apalagi kita yang udah tinggal di Amerika, dan kalau misalnya memang plan lo adalah untuk tinggal di Amerika, dan apalagi anak-anak lo gitu, secara lahir dan kayaknya bakal gede di Indonesia, di sini, there's only one thing yang will kayak represent them about Indonesia gitu loh. It's their language. That's Selain itu apalagi, paling nama atau makanan yang mereka makan. But that's it. Other than that, kayak satu yang gue kagumi oleh orang-orang Latin, orang-orang Meksiko di sini, orang-orang Korea, atau orang-orang yang udah Americanized atau emang melahir di sini, anak-anaknya imigran itu, mereka bisa belajar, bisa bahasa orang tuanya mereka akan jauh lebih bangga sama negara asalnya orang tuanya. Sama culture-nya, exactly. Yes, karena, I don't know if you've seen this, cuman banyak anak-anak Indonesia di sini yang lahir di sini, yang Indonesian American don't speak Indonesian. They can go fuck themselves, seriously. No, I'm serious, and this is when I actually blame the parents, because to me, the fault is in the parents. I don't know. You could say otherwise, but my opinion is that you could have taught your kids Indonesian. Kayak sekarang, gini deh, yang gue lihat adalah kalau lo, anak-anak lo tuh gak bisa bahasa Indonesia, sekarang mereka udah gede, I have friends that are like that, terus gak bisa bahasa Indonesia, the only thing Indonesian about them is your parents and your fucking face. That's it. Yeah. The sisanya, they don't really identify, they don't know Indonesian, I don't know anything about Indonesia. They don't care about it. So you're not really Indonesian. Yeah. Iya, dari situ lo terus punya istri, punya anak, udah, and then budaya Indonesia akan hilang begitu saja. Jadi menurut gue, buat teman-teman Indonesia yang lagi ada di luar negeri, yang udah berkeluarga kayak Oki, pesan gue satu adalah, please ajarin anak lo bahasa Indonesia. That's it. I'm not asking for much.
Indonesia, karena itu it's not for me, it's for Indonesia, that's it. Dan itu buat Indonesia. Kalau lo di Indonesia lo ngajak anak lo bahasa Inggris, wajar, karena ketika sekolah mereka akan ngomong bahasa Indonesia. Iya. Exactly. Betul. Here lo bakal ya elah Blay, lo di sekolah anak lo bakal belajar bahasa Inggris kalau di sini. Jadi di rumah belajarin bahasa Indonesia. There you go. See? Easy is that. Itu caranya lo bisa, apa bahasanya Ki? Melestarikan budaya Indonesia. That's it. Nah, plan. Apakah lo bakal stay di sini? Apa lo pengen anak-anak lo untuk besar di Indonesia sedikit atau sebentar? Kalau misalnya nih Yaf ya, ini juga nih kalau misalnya gue mau egois sih sebenarnya ya, kalau misalnya gue cuma mikirin diri gue sendiri, gue sih pengennya pulang gitu. Tapi kalau misalnya gue mikirin tapi karena gue mikirin anak-anak gue sayang sama anak-anak gue pengen yang namanya orang tua di mana-mana pasti kan mau ngasih yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul. Gitu. Gue sih alhamdulillah, misalnya gue bahagia anak-anak gue di sini tuh mereka lebih senang outdoor, mereka nggak anaknya nggak konsumtif, maksudnya nggak apa ya, tidak tergantung sama mainan, nggak tergantung sama apa ya. Mereka kangen, maksudnya sekarang lagi dalam karantina ini adalah mereka pengen main keluar gitu loh, pengen hiking, pengen ke pantai. Apalagi anak gue yang kecil, anak gue yang kedua itu tuh dia senang banget hiking ya. Oh, bapaknya. Jadi dia tuh, iya dia kayak bapaknya banget. Jadi dia kalau misalnya kita ajak dia hiking, kita berempat hiking, kakaknya emang cepet capek, cepet minta digendong. Tapi kalau yang kecil justru yang kecil ini, iya itu gue banget. Nah sementara yang kecil nih kayak pengennya dia jalan aja sendiri, dia explore sendiri, terus lihat, kalau dia ngeliat bunga dia berhenti, dia lihat ini dia. Oh my God, jadi dia bener-bener anaknya dia mampu, maksudnya dia bisa gitu, kayak hiking kan nanjak gitu, dia bisa, dia kuat-kuat aja gitu. Jadi gue senengnya sih memang ngegedein anak di sini memang lebih ke nature gitu ya kayaknya ya. Maksudnya lebih nggak konsumtif, karena waktu gue ke Indonesia kemarin lama banget 3 bulan, anak gue ke mall terus ya, kayak setiap ke mall minta mainan, minta ini minta itu. Jadi kayak justru nggak tahu kenapa pengeluaran gue waktu kemarin liburan tuh lebih gede jauh daripada gue tinggal di sini gitu loh. Kayak gue tinggal di sini soalnya gue nggak terlalu beli mainan, ya karena di sini kita nggak pernah ke mall kan. Iya, kita lebih senang kayak piknik, ke pantai, hiking, terus kayak kayak ya main di luar aja gitu, lebih ke main di luar aja senangnya gitu. Wow. Gitu sih. Wow. Well, I'm gonna leave it at that. But before we go, we have about 4 minutes left. Kalau lo ada pesan buat orang tua muda di luar sana, atau even buat gua deh yang belum even nikah, mau jadi orang tua lagi, belum kepikiran nikah, kayak what's the one thing that you can say from your experience? Kalau sebagai orang tua sih intinya, kalau misalnya sebagai dari sisi seorang ibu sih intinya you will know what's best for your kid. Kayak menurut gue always follow your instinct as a mother. Gak usah dengerin apa kata orang, karena orang juga mereka mereka nggak ngerasain jadi lo gitu. Jadi ya cuman lo yang tahu what's best for your kids. So just follow along with that. Dan kalau misalnya kayak petuah gue buat lo nih ya sebelum nikah, menurut gue one thing for sure is that sebelum nikah lo harus omongin dulu, lo harus komunikasin dulu kayak what's real di dalam pernikahan. Karena menurut gue pacaran gue cuma 3 bulan, cuman gue merasa gue pacaran cuma 2 bulan kayaknya. Cuman gue merasa selama 2 bulan itu pacaran kita lumayan berkualitas, karena kita bener-bener ngomongin, kita tahu apa yang akan terjadi, istilahnya lo udah dapet kisi-kisinya nih sebelum lo nikah gitu loh. Kayak omongan-omongan yang, maksudnya pacaran tuh jangan cuman yang manis-manisnya aja lo omongin gitu. Cuman lo harus omongin yang masalah-masalah yang serius, kayak misalnya masalah anak, terus masalah nanti di mana lo akan tinggal, karena
karena ada kan orang yang kayak gue masih pengen tinggal bareng sama orang tua gue, gue kayaknya nggak mau tinggal sama mertua, atau gue kayak, soalnya itu biasanya jadi jadi poin-poin yang bikin berantem gitu loh ya, di setelah lo nikah gitu. Jadi menurut gue lo harus tahu, jangan kayak beli kucing dalam karung gitu. Lo harus tahu apa yang akan terjadi nanti gitu setelah lo nikah, karena mendingan planning. Menurut gue ya. Dan satu sih pesan gue buat lo ya, lo nggak akan, kalau misalnya lo nggak suka sama pacar lo misalnya akan sesuatu hal, jangan pernah berpikir bahwa lo bisa ngerubah dia. Karena yang namanya karakter orang itu nggak akan pernah bisa berubah. Either lo terima as it is, atau ya nggak jadi aja gitu. Jadi jangan pernah takut buat jadi picky menurut gue. Jangan nikah karena umur, jangan nikah karena lo harus terpaksa or something. Mendingan lo dapet yang bener-bener yang sesuai, yang memang bener-bener lo memang pasti akan bisa gitu loh. Wow, look at that. Let's leave it at that. That's the mother's word, everybody. Okay. Right now is actually di sini itu udah jam 12.39 yang notabene sudah menjadi Mother's Day. So I want to say, look, I'm saying Mother's Day to you first before to my mom. I think my mom is asleep already. So happy Mother's Day to you, Oki, and happy Mother's Day to all the mothers. I was kidding about the thing in Indonesia. Okay, if you're an Indonesian mom, you're still a mother. I don't give a fuck. But yeah, happy Mother's Day. Okay, especially yang di sini. Thank you banget. Gue berterima kasih sekali sama Oki yang udah menyempatkan waktunya di 1 jam setengah ke belakang. Lama juga kita ngobrol. Iya, sangat busy sekali. Outro podcast dangdutnya udah mulai nih. Berarti kita harus say bye. So, Oki, once again, thank you banget. Thank you. Sampai ketemu lagi. Ntar thank you. Nanti gue akan main-main ke Union City lagi ya. Harus ya, ditunggu ya. Yes. So, with that being said, everybody stay safe. Okay, be nice to one another, man. Wash your hands. Okay, apalagi kalau habis gituan cowok-cowok ya, tolonglah cuci tangan, mandi wajib, tidur. Okay. Other than that, I have nothing else to say. Sampai bertemu di ngoceh di episode selanjutnya. And goodbye.